Cherry Patinama, Ardo Patinama. Ya. Yan Yan. Yan Yan. Lihat nggak? Iya. Iya. Halo. Ya Bu. Hai Halo Ibu. Bu. Halo Bapak. Halo Yan. Selamat hari Ibu ya. Selamat hari. Itu Erwin ya? Ya, Miss you halo so Pak. much. Erwin. Ya benar. Kok lain? Jangan di Lain. Udah. Udah kering Pak, badannya kering Pak karena sepeda. Kenapa? Habis Kenapa? ini Guido, ini Tante Tante Carla, Betty. kakaknya Ibu. Hai, Fani. Ini Where is Betty? Iya. Hai, Ah, halo semua. Terima kasih sudah datang. sama-sama. Fatia. Terima kasih sudah diundang. ini Ya, gitu. moderatornya siapa? SR. Eh, Oh, mana? ini. Masino. Halo. Halo Bunga. Ada bintang ya? Ada. Halo. Wah, bintang gemuk sekarang. Iya, lagi bahagia. Berarti yang gemuk-gemuk bahagia always ya, kayak aku. Bunga mana bunga? Halo Uti. Oh, ada bunga sini. Ada dong. Itu Intan. Intan mana? Intan. Halo Empat. Dekat tangan gitu jadi karena gambarnya banyak. Ya, ntar Bunga bisa. Intan. Ntar yang ngomong muncul. Ntar disetting dulu mau. Oh, mau di setting tuh. Weh, Ini bunga. Ya, Ini Intan. Oh, itu Intan. Ini bunga. Ini bunga. Oh, jadi terus ya. Oh, puji Tuhan. Wah, doang. Kayaknya efek kamera deh, Uti. Enggak deh. Ini bagus kok. Ada Moka juga loh. Siapa? Moka. Oh, ada bunga. Nih, Moka. Intan udah bisa bahasa Korea belum Intan? Bisa Intan mah jago. Nyang. Annyeonghaseyo. Nyang. Anjingnya cakep banget. Oh, Risa sama Daisy nggak ada. Ada, cuma kecil. Oh. Halo. Halo Ada, Uti. Uti. Kita ada dong. siapa ini? Halo. Suara siapakah? Nggak kedengeran ya? Risto Mandevi. Itu udah masuk. Orangnya mana, nggak tahu. Halo. Ya, Di sini sinyalnya kurang bagus. Jelas kok. Jelas ya? Jelas ya, suka putus-putus. Bagus. Ya udah Krisno moderator. Ya, sangat berbakat itu Pak Krisno. Talent. Oh, hilang nih. Putih hilang. Lah, Uti gimana? Pindah lagi ya. Iya. Ambil di mobil saya deh. Kenapa? Ada apa? Oh, Nah, udah. ini. Duh, Oh, udah bagus. ada si Ocu. Pakai laptop Ocu ya. tes. Ya, ini udah bagus suaranya. Tes. Bagus. Putih mau cari siapa lagi? Ada siapa lagi tuh? Ada Rizky. Putih siapa lagi? Tante Betty udah disapa belum? Ran, itu kaca aja ditutup, Sudah, Ran. sudah. Iya ya. Tadi udah ditelepon. Waduh, udah ditelepon. Teng.
Betty mana Tante Betty? Siapa? Tante Betty, Oh, coba Tante di Betty. spotlight. Coba sebentar ya. Tante Betty, ya. Nah, itu. Kelihatan nggak? Iya. Mana? Oh, kecil ya? Nggak kelihatan. Kecil, nah itu Nggak gede. kelihatan kan? Ah, Dah. ah. Nggak kelihatan after the bundle in. Nggak kelihatan after the bundle. Mantelnya gede. Oh iya. Ya, gitu dong. Kenapa? Nah, oke. Pokoknya kalau nggak diatur sama Tante Betty. Biasanya. Halo. Bapak Ibu, ada Mario Pak. Ayo, Mario. Tuh, Mario tuh. Halo, Pak Sutejo, Bu Ineke. Mario. Happy wedding anniversary. Mario Montino. Tuh, tangannya ada. Iya, apa kabar? Tuh. Sempat ketemu terakhir ya. Oh, Mario. Mario. Aduh, kelihatan nggak ya? Nah, Uti mau cari siapa Kedengeran? lagi? Halo, Pak Sutejo, Bu Ineke. Ya. Ya, Mario. Kelihatan kedengeran kok, Mar. Oke. Happy wedding anniversary ya, Pak Sutejo, Bu Ineke. Sorry agak telat masuk. Ya. Baru mulai. Baru mulai ini juga lagi mesti di set. Belum selesai. Siap. Tes. Suaraku masuk nggak? Masuk, Pak. Ada Ardo juga tuh, Ardo. Julius. Publika. Yes, sir. Fadil. Mana kita? Mana kamera kita ya? Oh, Publika. Gimana Publika? Masih Aman, Om. masih rame nggak? Masih jalan nggak? Puji Tuhan sudah buka, disuruh Satpol PP, lalu buka ya kita buka. Oh, gitu. Nah, Boleh Ya. makan di situ? sudah boleh Tante, sudah boleh makan sini, ya boleh makan di Publika. Sudah normal semuanya. Tapi masih terbatas, cuma outdoor-nya saja yang boleh. Gimana kabarnya? Om dan Uti semua? Baik, Puji Yesus. puji Tuhan. Terima kasih Ardo, Shirley, selalu perhatian Ya, itu ini kita. Dengan Bapak Om Pak Uti. Ya. Semoga terus menjadi inspirasi kita semuanya, Om Pak Uti. Amin. Amin. Ya, 55 loh. biasa. Anniversary 55 loh, Dok. Luar biasa. Ini memang selalu menjadi contoh buat inspirasi dan contoh untuk cucu-cucu dan keponakan-ponakan anak-anak semuanya. Ya. Luar biasa. Sharon di mana Sharon? Itu nih Sharon. Ini syarat absen dulu ini. Itu dia. Oh, itu Sharon. Halo Sharon. Halo Ti. Apa kabar Sharon? Ikuti. Ian masih suka apa ya? Hobinya apa sih? Siapa? Sharon. Masak. Nah, masak suka ya. Sharon suka masak juga. Iya Ti. Oh ya, oh hebat. Om Eki juga suka masak tuh Om Eki. Iya, Eki sekarang statusnya masak terus. Jadi kita pengen minta diajarin sama Om Eki. Kita mau masak Om Eki. Niru-niru itu masaknya itu. Ran, udah absen belum? Unmuted. Bapak masuk aja ke kota. Halo? Udah jelas semua belum suaranya?
Jelas, suaranya jelas semua. Ya. Ya, begitulah. Lan. Oh, itu Lan. Iya. Ibu, Bapak. Tadi cuma karena keras loh. Ya, tadi lagi bikin kopi, Bu. Oh. Ngantuk. Ibu udah ngopi, Bapak udah ngopi belum hari ini? Dilarang. Tidak boleh kopi. Oh ya. Tidak boleh bir. Apalagi? Teh. Oh iya. Jarang sekali. Jadi sekarang minum air putih aja. Ada 2 macam air putih yang boleh saya minum. Mau tahu? Apa? Air putih dingin dan air putih hangat. Jadi depan Lebih baik yang hangat. di depan Paling nggak ada variasinya Pak Stejo ya. Di depan kamar Paling nggak ada variasi. ada dispenser. Jadi mau dingin atau mau hangat tinggal colokin aja. Itu yang minuman sehari-hari sekarang. Tapi masih oke sih. Itu siapa yang kanan? Yang kanan siapa? Siapa coba Uti? Kenal nggak? Itu Tania. Tentang film kayaknya nih. Siapa namanya itu? Itu siapa? Tania. Cucu pertama. Anak Tania cucu pertama. Tania. Dauti. Kok kamu kurusan? Masa. Tania kurusan. Yobo. Oh, Yobo masih tetap putih aja. Baru mandi, Yobo. Oh, pantas. Tuh, dia dengar suara saya. Yobo. Tuh. Yobo. Yang lain jangan pergi dulu ya. Tungguin ya. Lana udah. Ada Rian tuh, tapi dia nggak nyalain video. Mana Rian? Rian. Coba anak bungsu nyalain video. Rian Berta. Anak bungsu. Kembaran Masih di jalan kali. Masih di lagi mobil. nyetir. Masih di mobil. Siapa itu? Gitu. Lah? Siapa yang mau ngomong? Ompa dulu. Aku ngomong. Pak Ompa cerita Ya, Ompa. gimana ketemu Uti. Apa yang terjadi selama 55 tahun ini. Siapa yang jatuh cinta duluan? Yang jatuh cinta duluan siapa? Yang ngejar-ngejar. Ya. Uti ketawa. Ayo, sekarang dibuka aja deh belak-belakan deh. Belak-belakan. Kan sudah 55 tahun ya. Udah 55 tahun kayaknya harus netizen harus tahu tanpa ditutup-tutupi. Oke. Dimulai dari Bapak. Sekarang, jeng. Jadi, pembukaannya aja. Jadi, kalau ditanya siapa yang naksir duluan, kalau aku yang ngomong, yang naksir duluan ya di sebelah saya ini. Iya, Mam. Enggak, dia yang. Tapi kalau tanya ke Uti, Ibu, dia bilang kalau saya yang naksir duluan, padahal enggak. Begini ceritanya. Cerita ya. Tinggalnya Uti, Ibu itu di Jalan Cilacap nomor 1 Menteng, tahu kan, Jakarta. Itu bapaknya ini, papinya, itu orang pejabat tinggi. Dulu. Namanya Presiden Weizkammer. Kalau sekarang Ketua Balai Harta Peninggalan. Dulu Presiden Weizkammer bertanggung jawab dan melapor langsung pada Presiden.
Jadi setingkat menteri. Jadi angker gitu ditakuti. Nah, tugas Presiden Wiskamer itu adalah kalau ada perusahaan sebesar apapun nggak bisa membayar utang, itu divalidkan, dibangkrutkan. Sehingga kadang aku lihat di rumah itu ada orang itu datang bawa sekotak isinya uang untuk nyogok papinya ibu supaya jangan dibangkrutkan. Nanti kalau sudah dibangkrutkan, perusahaan itu diambil over, dipimpin oleh ketua Balai Harta Peninggalan itu, Presiden Wiskamer itu. Jadi wah, kalau mau korupsi itu udah luar biasa itu. Berapa puluh perusahaan besar-besar aku tahu. Itu cerita itu ya. Itu dia naksir saya. Sebelumnya yang naksir ibu itu antre. Kebanyakan bawa mobil keren-keren, bajunya keren-keren. Ada yang, jangan ketawa, ada yang orang kaya dari Bandung, itu nyamperin ke rumahnya. Nah, mereka berani, lah aku nggak berani karena aku waktu itu PNS, pegawai negeri sipil. Jadi bajuku ya apa bajunya bajuku yang biru itu. Hijau. Bajunya tipis warna hijau, nggak pakai singlet lagi, kurus banget ya Bu. Iya. Tapi yang ditaksir malah saya gitu. Heran kan. Itu ceritanya. Ya, gantian cerita. Mungkin kamu terus. Malu. Ah, terus ceritanya kita menikah. Nah, saya mau ngomong sekarang. Pernikahan itu ada dua macam ternyata. Yaitu pernikahan sakral, ya kan? Ada pernikahan yang hanya berupa proyek. Jadi saling naksir gitu. Orang Kristen juga loh. Saling naksir gitu, terus ayo kawin aja, yuk kawin. Tapi kawin itu dikatakan oleh mereka sendiri bahwa itu proyek. Sehingga pada suatu saat aku pernah dengar sendiri beberapa orang, beberapa pasangan dari panggung juga itu ngomong, saya ngomong sama suami saya, jadi ini gimana? Proyek diteruskan nggak ini proyek? Waduh, gawat kan? Itu gitu. Nah, tapi kita enggak. Kita apa yang sudah dipersatukan oleh Allah jangan dipisahkan oleh manusia. Itu ada di ayat kan? Pasal berapa itu? Itu. Kita mengikuti itu. Jadi apa yang sudah. Nah, kuncinya kok bisa lama, panjang, dan seterusnya, itu hanya satu kata yang kita pegang teguh sampai sekarang. Yang namanya komitmen. Komitmen. Jadi kita berpegang pada komitmen. Selama komitmen itu kita pegang, ya akan lanjut terus meskipun ada masalah. Ada badai kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga. Ada badai dalam kehidupan rumah tangga. Tidak pernah ada rumah yang di depannya ada tendanya. Keluarga ini tidak pernah ada masalah. Kalau ada yang berani nempel gitu, akan diketawain sama orang-orang yang sudah berkeluarga. Gitu jadi khotbah ya. Ngobrol kalau ada pertanyaan, angkat tangan ya. Raise hand. Nanti Pak Krisno yang iniin.
bisa lihat lagi. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Belum. Yang mau ini angkat tangan. Boleh virtual, boleh. Kok nggak ada yang nanya? Pengantin yang terbaru aja deh, yang nanya. Apa tuh? Pengantin terbaru. Mempelai terbaru. Mempelai terbaru. Siapa Oh, mempelai? Ricky. Oh, ini nih. Mempelai terbaru ya? Kakaknya ibu punya anak, namanya Ricky. Silakan mempelai terbaru. Menikah dengan Eta. Ada pertanyaan nggak, Rik? Ponakan ibu. Halo Om, Ya, Pak Uti. ini Tips menghadapi keluarga menghadapi anak pertama. Aku lagi mengandung kan. Nanti apakah ada calon Dedi, calon Mami? Oh iya, udah berapa bulan? 5 bulan jalan. 5 Om. bulan. Ya. Iya. Hati-hati. Jaga baik-baik. Amin. Gimana cara menghadapi anak pertama? Ya. Ya, jalankan aja. Lebih baik dari pengalaman. Menjalankan dengan pengalaman. Nah, kalau anaknya sudah umur berapa ya? 3 tahun misalnya ya, 2 tahun lah. Aku pesen karena pengalamanku. Jangan janji sama anak. Sampai lalu. Aku dulu pernah tinggal di kota kecil di Wonogiri. Pengennya itu naik kereta api ekspres ke Jakarta. Tiba-tiba bapak saya bilang, 10 hari lagi kita akan naik kita akan ke Jakarta. Selama itu setiap malam saya nggak bisa tidur. Karena baru tidur gitu ya, tiba-tiba ada kereta api ekspres lewat di depan kamar saya. Bangun. Itu maksud saya. Kalau berjanji sama anak itu hati-hati. Itu aja. Kalau yang lainnya sih, ya percayalah sama. Uti dong, ngomong Uti. Apa kiat-kiatnya Uti? Mau tanya saya. Ya sendiri apa yang dirasakan? Waktu punya anak pertama gimana? Waktu punya anak pertama, wah keren sekali dulu. Rasanya saya punya anak pertama yang luar biasa karena dia kepingin sekali punya anak pertama laki-laki. Oh. Saya punya laki-laki anak pertama, waduh, betul-betul jadi bulan-bulanan. Apanya? Hamilnya? Enggak, udah jadi anak. Nah, ini cerita ya, santai aja ya. Waktu hamil pertama, itu dulu belum ada kayak zaman sekarang, bisa di apa itu? Ketahuan laki apa perempuan gitu. Dulu nggak ada, nggak bisa dilihat gitu. Nah, aku ngotot laki-laki. Ibu ngotot perempuan. Akhirnya berantem. Nah, sudah hamil gede mau melahirkan, perutnya gede banget. Itu masih taruhan. Aku bilang laki-laki. Akhirnya dipisah sama suster. Gini aja. Cincin kawin digantung di benang. Ditaruh di atas pusernya ibu. Kalau ini benang mengayunnya lurus gini, itu laki. Tapi kalau mengayunnya goyangannya itu muter, itu perempuan. Itu kata suster di situ. Dia bilang terbukti
Ya udah, pasang kan sama suster. Puter. Berarti, nah ini perempuan Pak. Aku bilang, laki-laki. Akhirnya begitu lahir, itu laki-laki. Siapa namanya? Namanya Risto. Panggilannya. Raspati itu singkatan atau apa? Iya. Raspati. Namanya lengkapnya resminya Raspati Kristiawan. Raspati itu Raspati itu singkatan dari R.A.S. saya. Kristiawan itu ya Kristen, Kristiawan harus tetap jadi orang Kristen. Yang baru belakangnya Sutejo. Tapi di orang Jawa nggak pernah disebut nama orang tua itu, jarang ya. Kecuali di apa yang ada farm-farmnya itu Ambon, Medan gitu. Begitu. Sutejo Patinama itu ya karena istriku Patinama. Iya. Raspati kan singkatan. Dari Patinama. Oke, ada pertanyaan lagi, Reki? Udah itu kan Oh, udah. keluarga itu. Ya, tepuk tangan semua untuk pertanyaannya. Terima kasih. Pak Uti. Siapa ini? Siapa lagi? Yan? Chris? Ya, Pak. Masih doyan kue tiaw nggak? Masih, cuman nggak boleh makan banyak-banyak, Pak, sekarang. Kenapa? Makin gemuk aja serem. Oh, kalau Lanlan masih suka Kentucky Fried Chicken. Masih, Pak. Tapi kalau di luar negeri aja deh. Kalau di luar negeri aja. Dulu Lanlan ini dream-nya itu makan Kentucky Fried Chicken di negara asalnya. Terus aku bilang, oke, kalau kita bisa berangkat ke Amerika, saya traktir Kentucky Fried Chicken, saya yang bayarin. Akhirnya terjadi kejadian di Amerika. Udah kita antri ya di KFC. Iya. Di depan, saya di belakang. Saya bayar langsung $4.99. Waduh, Banyak ya Pak di Amerika, porsi satu orang, ya ampun. Ayamnya banyak, dapat biskuit, dapat apa lagi waktu itu ya? Ayamnya aja yang ada tulang, ada yang nggak ada tulang. Wah, kenyang banget. Iya, itu dream come true. Iya, benar. Dan saya konsekuen kan, saya bayar benar-benar kan lah. Benar. Itu tak terlupakan tuh Pak. Udah 22 tahun yang lalu ya Pak itu ya. Iya. Oh iya. Nggak terasa ya. Nggak terasa ya. Waktu berjalan cepat. Iya. Aku ini kaget loh, tahu-tahu kok umurku 81,5. Jadi ya waktu terbang aja. Jadi sekarang harus jaga kesehatan. Iya, betul. Harus jaga kesehatan. Harus jaga hati. Nah. Oh, ini gambarku toh. Aku bikin. Lihat situ. Gitu. Ya, moderator. Siapa lagi tanya? Tadi Yan udah mau ngomong tuh. Yan mana? Itu mau ngomong dari Yan? Yan? Iya, Ibu. Yan? Ngomong dong. Iya. Ibu dengar nggak aku ngomong? Dengar dong. Jelas Ibu dengar banget. nggak? Jelas jelas sekali. ya. Ngomong aja.
Ya kangen sama bapak sama ibu, seneng banget lihat bapak sama ibu sehat. Besok ada kue kesayangan bapak datang ya. Ah, kue apa kesayangan? Aduh, Yang ibu doyan banget sama bapak yang coklat. oh. Yang mana tuh ya? Nah, kalau sama ibu berarti Yang waktu itu bawa ke rumah sakit. Ibu lupa ya? Ya udah besok jadi inget ya, Bu. Ya. Ya. Ethan Egan kabarnya. Apa? Iya, nih dari tadi pengen ngucapin sih. Udah SMP 1, Pak. Oh iya, Ceris lagi di bawah. ini anaknya kembar. Ya tuh, 4 tuh. Ethan sama Egan. Kelas 1 SMP. SMP. Iya. Dulu kan seneng sama saya karena main sulap kan. Iya, betul. Ya, main sulap. Ya, betul. Tisu terus saya telan. Tisu itu saya telan. Gitu. Pura-pura. Mereka kagum. Dua-duanya ngeliatnya saya nggak tahu diam-diam dia makan tisu di belakang. Dimakan beneran. Ini ya, Ethan. Ini siapa yang disuka? Jadi itu apa? Ini Igan yang ini. Igan. Oh, ya Ethan. Bapak bisa bedain nggak sama Ibu? Ini. Susah lama bedainnya. Kalau nggak salah, Egan itu yang senyum-senyum terus. Ya. Kaos merah itu. Ya. Betul. Enggak, bibirnya itu bibir senyum gitu. Iya, betul. Itu yang Iya. Yang satunya serius. Egan serius mukanya. Ya kan? Iya, itu lebih serius ya. Serius. Enggak apa-apa ya. Meskipun kembar tapi enggak bisa sama persis. Iya. Ini mereka mau ngomong ya, Pak. Lupa ya ngomong. Mau ngomong dulu nih sebelum apa ayo. Happy anniversary. Happy anniversary. Oh, thank you. Ini siapa yang ngomong? Sama Uti. Ya, thank you. Ikan yang ngomong. Oh, Ikan. Oke. Yang manis-manis ya. Pak sehat-sehat ya. Oh ya, amin. Kamu belajar yang baik ya. Papa mamamu itu orang hebat, tahu nggak? Udah saling lihat. Oke. Ya. Siapa lagi? Siapa, Ren? Coba sekarang yang ngomong cucu-cucu. Suruh ngomong apa, Mah? Apa yang paling berkesan dari Ompa dan Uti buat cucu-cucu nih selama ini? Mulai dari cucu atau pertama. cerita apa yang dulu pernah terjadi berkesan gitu. Dari siapa dulu nih? Tania. Cucu pertama. Siapa yang ngomong? Halo. Ya, lo. Nia. Hai. Hai juga. Apa ya, pastinya selalu banyak yang apa ya, yang menjadi kenangan buat Nia dan pastinya buat cucu-cucu yang lain juga gitu. Yang paling suka itu apa ya? Mungkin salah satunya kali ya, karena kan pasti banyak momen-momennya. Tapi Nia paling suka tuh tiap kali kita keluarga kumpul gitu. Ompa sama Uti selalu main gitu sama cucu-cucunya gitu. Mau event itu di rumah aja atau kalau misalnya kita lagi keluar
jalan-jalan gitu, terutama kayak misalnya mungkin yang lain juga pada suka kali ya pas kita ke Hotel Bogor tuh kan salah satu hotel dan juga retreat favorit keluarga kita tuh gitu. Ngobrol, jalan-jalan gitu, dan Ompa dan Uti itu selalu tidak pernah apa ya, bukan pelit sih, tapi tidak pernah malu gitu, atau selalu mau mencurahkan dan memperlihatkan kasih sayang ke semua cucu-cucunya gitu, peluk gitu, cium, kasih afirmasi, ngomongin nanyain tentang sekolah gitu, selalu perhatian, selalu mendukung gitu, terutama kalau misalnya kita juga suka bingung gitu, apalagi pas dulu masih kuliah atau mungkin masih SMA, SMP gitu kan, kadang tuh masa-masa remaja gitu, awal-awal baru dewasa gitu, selalu dibimbing, selalu ditanyain gitu. Ya mungkin ada beberapa hal juga yang kita lebih suka untuk nanya pendapat atau ngobrolnya sama Ompa sama Uti gitu. Oke, gimana tanggapan dari Ompa dan Uti? Apakah lulus? Cum laude. Weh, cum laude. Selamat ya. Masih. Tinggal tunggu di wisuda ya. Cucu kedua siapa ya? Bunga. Ocu ya? Bunga. Oh, Bunga. Cucu kedua Bunga. Bunga ya? Halo. Halo Bunga. Halo Ompa. Halo. Halo Uti, bisa lihat aku nggak? Bisa. Kamu kurusan. Oh, terima kasih. Tapi ini kayak efek kamera deh. Apa tadi kesan-pesan ya? Ya. Aku tuh Yang paling berkesan. Peristiwa yang paling berkesan. Oh, peristiwa yang paling berkesan tuh banyak banget karena dulu tuh hampir setiap libur bentar tuh main ke rumah Ompa Uti. Jadi kalau enggak, kalau misalnya dulu tuh aku inget yang tiba-tiba inget nih ya, tadi diskusi terus inget dulu tuh Ompa tuh di pintu itu tuh ada kodok kan, kodok-kodokan gitu. Ya, masih ada. Oh iya. Masih ada, Bung. Oh iya itu. Nah, itu dulu kita suka ngantri tuh satu-satu digendong sama Ompa cuma buat pegang kodoknya. Terus Uti aku juga ingat dari dulu tuh selalu setiap aku bete atau oh iya itu dia kodoknya tuh. Dari kita nggak bisa megang sendiri sampai sekarang bisa megang sendiri tuh. Ocu sampai setinggi itu pasti bisa megang sendiri. Terus itu Ocu. Itu digendong ya ke atas ya, Bung ya? Iya, ditaruh di sininya Ompa nih. Duduk di sini gitu, pundaknya Ompa gitu. Ting, gitu. Terus itu kan pas kecil, semakin besar mainannya juga semakin banyak. Waktu itu inget banget di rumah Ompa kita main kartu. Iya, Uno kan kartu. Iya, oke. Terus habis itu kalau mau Uti paling ingat sih paling berkesan tuh kalau misalnya aku lagi bete atau lagi sedih atau lagi bad mood gitu, Uti suka nyamperin terus nanya, "Bumbung kenapa?" Terus kayak, "Bumbung sabar ya, semangat ya," gitu. Terus banyak ya, apalagi yang berkesan ya. Kayak semua berkesan. Pokoknya aku paling berkesan kalau kalau ke rumah Uti terus kita makan papeda. Juga. Dilanjutin nanti sama adik-adikku banyak banget ya. Oke, gimana tanggapan dari Ompa dan Uti? Rindu papeda nih, rindu papedanya. Iya, itu dia. Papeda jadi aduh. Gimana caranya makan papeda bareng pakai Zoom? Berarti mesti ada yang masak.
pandemi bikin sendiri. pandemi berhenti dulu dong. Jadi lapar nih ngomong papeda. Terima kasih ya buat bunga. Cucu. Ya, sama-sama. Cucunya siapa? Ocu. Mana Ocu? Oh ini Ocu di sini. Bunga nanti ini ya. Halo. Coba Ocu. Ocu. Di Di side. tengah-tengah. Ya, Nggak muat kegedean. dia teknisinya. Muat kok. Ya. Ini. Ini. Apa tadi ya? Pesan-pesan. Kesan yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu kalau mau lagi liburan terus rencana sama Ompa mancing ke Ancol. Oh. Terus kita seharian di sana, terus pulang-pulang Uti nanya, udah selesai ngasih makan ikannya, soalnya nggak dapet siapa ikannya. Terus apa ya? Ya mancing itu. Iya kan, mancing. Terus itu kan pas masih kecil. Iya. Terus kalau Uti itu orangnya, Ompa kan banyak cerita, banyak ujangan. Kalau Uti itu orangnya yang apa ya, menenangkan gitu, menghangatkan, apa, bikin kita merasa disayang. Terus kalau dimanja jadinya, sangat dimanja tuh kalau kita cucu-cucu pastinya. Terus itu sih ya yang paling berkesan. Ada banyak pokoknya yang berkesan lainnya, nanti kasihan cucu-cucu sisanya nggak dapet. Oke deh, Terima makasih kasih Ocu. Ocu. Gimana Ompa Uti lulus nggak Ocu? 100. Oh iya. Tambahan lagi. Bisa 110 nih. 110 ya. Jadi kan sekarang udah lulus, terus mau lulusnya apa? Lulusnya apa? Lulusnya apa? Insinyur. Iya, apa? Cum laude. Cum laude. Ini cum laude juga. Ya, terus kan mau mulai setelah lulus ini mau mulai beranjak ke dunia dewasa lah, mulai kerja, mulai ini itu. Dan Ompa dan Uti selalu nanyain, Uti gimana kuliahnya, udah dapet kerjaan belum, pacarnya gimana. Terus kalau Ompa tuh banyak banget ujangan-ujangan yang Ompa berikan. Jadi kita sambil makan, pas Uti lagi HD, Sandra ikut HD, Mama lagi di rumah. Jadi aku yang jaga Ompa di sini, terus kita cerita banyak tentang pengalaman Ompa dulu. Banyak banget hal yang bisa diambil gitu dari pengalaman Ompa yang masih relevan buat nanti kita cucu-cucu sisanya ke depannya. Jadi sering-seringin ngobrol sama Ompa ya. Bintang sama Intan. Ya. Terus kayak kata Mama, ini orang-orang berbondong-bondong bayar buat dengerin Ompa Uti ngomong, terus kita mendapat privilege sebagai cucu-cucunya bisa langsung datang ke rumahnya, ngobrol gratis. Nggak tahu sih gratis ya. Kapan-kapan bayar juga kok. Itu brand bonen. Cars Burger. Selalu dibeliin Cars Burger sama ayam goreng. Cars Junior. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ocu. Terima kasih. Yang nomor 3 siapa ya? Coba angkat tangan. Intan. Nah, itu dia. Masih di mute. Kalau aku tuh dulu sering kalau lagi libur sekolah tuh sering banget nginep di rumahnya Uti Ompa. Itu juga aku doang. Jadi kan aku biasa kalau ke rumah Uti, Ompa selalu sama Bunga atau sama Bintang atau sama saudara. Tapi ya kalau nginep tuh sendiri. Jadi kayak all the attention tuh di aku. Terus nggak aku suka. Jadi aku nggak, kalau misalnya udah disuruh pulang suka nggak pulang, suka nggak mau pulang Uti, kita kemana lagi gitu. Terus yang aku paling inget tuh pasti pas aku nginep tuh pasti diajak ke MKG tuh udah mulai Uti Ompa. Tapi kali aku ke sana tuh pasti udah banyak cerita-cerita, ada kayak apa sih, di depan pintu tuh ada kayak tempat yang kita selalu nunggu mobil tuh aku udah inget banget. Terus Uti juga yang pertama kali ngajakin aku ke salon untuk nyatok. Aku ingat banget. Suka banget aku disatok. Terus sampai pernah
aku nangis karena aku belum dicatok. Jadi Uti akhirnya yaudah ayo kita ke MKG untuk nyatok rambutnya Intan. Terus apa lagi ya? Oh iya. Terus kalau nginep tuh pasti pas sebelum bisa baca itu pasti dibacain story gitu sama Uti. Jadi Uti tuh dulu punya plastik, isinya tuh buku-buku yang sampai sekarang tuh aku ingat, kayak salah satunya tuh Buaya Makan Spaghetti, yang kayak gitu-gitu deh. Itu sumpah aku inget banget sampai ya terus diajarin cara makan spaghetti sama pakai sendok sama garpu gitu. Dulu tuh dibacain sama Uti. Apa ya? Aku mau namain. Ngomongin papeda, aku tuh aku nggak suka papeda. Tapi kalau misalnya ada acara makan papeda tuh pasti aku yang sama Mbak Badar itu yang pakai itunya loh, apa sempitnya. Kata-kata. Iya, aku yang tugas bagi-bagi. Jadi meskipun aku nggak makan, emang masih memorable karena aku yang ditugaskan untuk bagi-bagi papedanya. Iya. Dulu Uti juga suka ke bank, ambil duit. Enggak serius, ambil duit terus duit 10 ribuan gitu masih bagus-bagus bagi-bagi gitu ya. Aku dapat satu gitu. Iya, pokoknya memorable banget soalnya dulu aku sering banget nginep di rumah Uti. Terus pagi-paginya aku sama Badar suka jalan ke Indomaret beli Indomie. Gara-gara aku nggak boleh makan Indomie di rumah mau papa, jadi makannya di rumah Uti. Ada satunya aku makan Indomie yang kayak gitu. Itu di rumah. Kalau misalnya ke MKG sama Uti, Oma ngapain? Oh ya, aku kan jadi kalau misalnya di MKG aku sama Uti kan nyalon gini. Terus pasti Ompa di tempat yang dia selalu ada adalah di time zone. Itu time zone memorable banget karena sampai TV, sampai ini tuh semua dari time zone. Kalau misalnya dari ke rumah Ompa terus ada yang baru, itu pasti Ompa beli. Oh enggak, Ompa beli dari time zone, kayak dapet dari time zone. Terus ingat banget mainan Ompa tuh yang bola yang dilempar itu. Iya. Time zone. Kan dapat macam-macam, rice cooker. Iya kan? Iya, mesin cuci itu kan semua dari time zone. TV. Bas. Makasih Intan. Sampai suin sama time zone ya. Iya. Time zone kan bangkrut sekarang gara-gara Ompa itu. Oh. Enggak. Mana Ompa, lulus nggak Intan? Cum laude. Cum laude juga. Oke, sekarang Mas Bintang. Bin. Majuan Mas, biar kedengeran. Kalau aku sih mirip-mirip sama Ocu ya, pasti yang paling berkesan mancing ke Ancol berkali-kali, lebih dari 10 kali mungkin ke Ancol, tapi nggak pernah dapet ikan. Tapi kiri kanan dapat ikan mulu. Jadi kayak, tapi Ompa selalu, ayo tetap mancing terus meskipun nggak dapat ikan gitu. Yeah. Sampai sekali ya dapat ikan tuh kalau nggak salah di Pulau Umang, ya kan, sekali dapat ikan. Oh iya. Pulau Umang dapat ikan kayak ikan hias gitu, malah nggak bisa dimakan. Dapat ikan hias, kalau nggak salah mau Oce ditaruh di kulkas gitu, cuma ditaruh doang sampai beku, sampai nggak bisa diangkat ikannya sampai kita tinggal deh. Iya gitu sih. Ini paling banyak sih memori tuh sama Om Pautik mancing sih. Terus pulangnya makan awe pasti. Makan awe, makan kentang keriting curly fries. Terus habis itu diajarin cara naro udang di kail gitu, semua dari Ompa itu. Pasti sampai sekarang masih ingat diajarin Ompa. Oke. Cum laude. Thank you Bintang. Thank you Bin. Pinter semua. Rika. Vino mana? Vino ada nggak Vino? Cucu paling bungsu. Mana Vino? Ada nggak? Nah ini tuh nyala itu. Nah. Coba Vino. Vino. Tuh dipanggil. Mana? Oh itu dia. Vino. Mana Vin? Lihat Ompa Uti nggak, Vin?
Gimana? Kelas baru gimana kelas baru? Jakarta. Rambutnya keren loh. Pakai masker. Ya kan sekeluarga. Kita berdua aja. Di sini apa? Oh ya. Diam aja sih. Ini hari apa, Vino? Ompa sama Uti merayakan hari apa? Masih di mute kayaknya. Bentar, matiin Bluetooth-nya. Butut. Bluetooth. Itu lagi di mobil ya? Iya. Oh, di mobil. Terusan Lagi menuju ke goyang-goyang. sana. Kakak mau nambahin? Tunggu. Udah bisa belum? Kalau nggak kakak dulu. Happy anniversary Om Pauti. Ah, itu udah bisa. Bentar ya, Kak. Happy birthday. Terima kasih, Vino. Yang paling berkesan. Kalau kebuaran. Ya. Aku boleh main di kamar Ompa. Ya. Sama dipinjemin tabnya. Tabsnya. Iya. 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 Kalau Uti. Lalu boleh pinjam. Aku selalu dikasih es krim. Berarti ntar minta es. Minta es krim ini. Ada kayaknya Uti ya? Oh ada. Ada es krim. Ada di kamar di kulkas. Oke, cum laude. Thank you, Vino. Oke, terima kasih Vino. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Siapa tadi yang mau nambahin? Bunga ya? Bunga. Aku. Selain makanan papeda, kita juga paling berkesan dan paling kangen sama cahaya baru. Chinese food cahaya baru. Apanya Bung yang suka? Aku sih suka mie gorengnya sama fuyung hai-nya. Banyak yang belum tahu tuh cahaya baru apa Kak? Jelasin Kak. Chinese food dekat rumah Om Pauti. Terus tuh dari dulu tuh selalu pesannya tuh makanan yang sama, itu terus, tapi itu emang the best gitu. Iya. Kalau ada ulang tahun beli yang basah. Ada mie goreng, mie godok, fuyung hai, ayam mentega. Hari ini nggak ada, Bung. Hah? Hari ini nggak ada, soalnya Bunga sama Intan nggak datang pensiunan. Apa cahaya baru. Ayam goreng mentega ya, Bung? Hari ini brand Bung. Iya, enak. Oh. Gitu. Itu. Bunga sama Tante sama nih doyannya makan deh. Iya. Iya benar. Tas dulu, Bung. Iya benar. Hobi makan, berarti sama-sama Ompa juga ya? Iya. Makan, Bunga juga. Lana juga. Ada lagi? Mario kayaknya boleh tuh nambahin. Siapa? Krisno? Lan. Mario. Oh, Mario. Belum menikah udah dapat wejangan sama Bapak. Iya. Masih weekend ya. Mario nih cucu termuda. Yang pasti sih bersyukur banget sih karena sekian tahun yang lampau waktu masih single ikut LC weekendnya Pak Sutejo Bu Ineke. Terus dipisahkan waktu itu ada sesi untuk pria sendiri, sesi untuk wanita sendiri. Terus ya walaupun waktu itu merasa ini kayaknya belum ngerti yang diomongin gitu kan, tapi dicatat semua gitu dan ya akhirnya sampai sekarang aku terapin jadinya karena begitu akhirnya nikah kan memang diterapin dan hasilnya ya memang benar kata Pak Sutejo tadi sih komitmen segala macam itu membantu banget. Jadi mesti makasih banget sih. Kalau dalam hidup aku sih sama Wista kita memang kalau mengacu ke pasangan gitu yang memang kita mau bisa memiliki pernikahan gitu yang seperti pasangan tersebut, yaitu salah satu yang utamanya sih memang Pak Sutejo Bu Ineke sih. Ya kita berdoa juga bisa suatu saat kami bisa 55 juga wedding anniversary. So thank you banget.
Tahu itu yang ke cerita odol itu saya juga Mario sampai sekarang. Nah, itu Ya. ingat ya, komitmen ya. Ya. Kalau hidup berkeluarga, berpasangan itu yang utama adalah komitmen. Betul. Meskipun ada di ayat kitab suci yang mengatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tapi terbukti juga banyak yang pisah. Jadi di samping ayat itu ya komitmen lah, itu aja. Betul. Jangan lepas dari genggaman. Sekejadian apapun, sedrama apapun, pasang surutnya pernikahan itu selalu terjadi, selalu akan terjadi. Tapi selama berpegang kepada komitmen, yang mobil lu masukin aja. Iya. Itu apa itu suara apa? Thank you Mario. Thank you. Nih Katerina mau nambahin nih. Yen udah angkat tangan nih. Oke. Ya aku mau say thank you sama bapak sama ibu. Waktu dulu aku Kerasan dikit Yen atau maju dikit. Oke. Aku pakai ini aja. Wait ya. Ya. Ya, udah jelas Bapak sama Ibu? Jelas banget. Oke. Iya. Aku mau say thank you sama Bapak sama Ibu. Kalau dulu awal-awal aku bangun usaha ini, aku inget banget waktu aku lagi apa sih di kampus itu kalau mau lulus itu apa sih sidang gitu ya. Bayangin ya, itu Bapak sama Ibu tuh nungguin aku loh sidang. Dari pertama kali aku mau masuk, itu Bapak sama Ibu tunggu di Citrelen sampai aku selesai. Terus kita aku dipeluk, aku diucapin selamat, terus diajak karaoke gitu. Itu yang aku nggak yang bikin aku tuh setia ya sama Bapak sama Ibu gitu, ada di usaha ini gitu. Tiap kali banyak bangun grup ya gitu hilang lagi, tapi kalau ingat Bapak sama Ibu tuh tulus seperti itu, ya itu yang bikin aku bertahan di bisnis ini. Bapak sama Ibu thank you. Terus kalau buat Ibu, aku ingat banget waktu aku married sama Erwin. Ya married sama Erwin sama siapa lagi. Ibu tuh kasih kartu, tulisannya gini, Yen, rukun-rukun selalu ya sama Erwin. Itu aku selalu ingat tiap kali aku mau marah gitu ya sama Erwin, aku ingat selalu kata-kata Ibu. Jadi dalam berkeluarga tuh pasti rukun-rukun selalu gitu, jangan marah-marah, jangan ya gitu. Thank you ya Bu, itu selalu kata-kata Ibu yang aku selalu ingat. Ya itu aja dari aku. Oke, thank you. Thank you Yen. Loh, kok hilang? Siapa lagi? Om Pauti, Om Pautinya halo. hilang. Pencet ya? Aku lulus nggak Pak? Ya nih, belum lulus kayaknya nih. Lagi rapat kayaknya dosen-dosennya sama rektor lagi rapat. Sabar dulu ya Yen. Iya. Mudah-mudahan nggak lama nih rapatnya nih. Nah, gimana Om Pak? Lulus nggak? Hah? Lulus nggak? Thank you. Siapa lagi? Coba kita sekarang dengar dari sahabat Uti. Sahabat yang The best friend. Tante Betty. BFF. Best friend forever. Iya. Mana kesannya nih, Tante Betty? Kesannya, sebenarnya banyak sekali ya ini ya, terlalu banyak untuk diceritakan di sini. Tapi tadi pagi saya baru cerita sama Ineke, saya masih
waktu saya kasih selamat ulang tahun pernikahannya, saya masih ingat ya bagaimana ya, through thick and thin, suka dan duka, kalian benar-benar setia ya, dan ya seperti Mas Tejo bilang, committed ya untuk diteruskan apapun kondisinya. Nah, jadi saya ingat dulu mobilnya mobil Kitty itu, Mas Tejo, yang setiap kali jalan berhenti gitu loh, yang mogok-mogok itu, mobil yang kecil itu loh, yang dulu apa sih namanya? Si milik Kitty ya? Ya. Kita milik Kitty. Itu saya ingat selalu itu mobil ya. Nah, that was during your not so good times ya. Nah, terus kalian tuh maju terus ya, apalagi waktu sudah join di MWA ya. Jadi saya juga bilang sama Ineke, memang setiap rumah tangga punya salibnya sendiri, saya bilang ya. Kamu sangat diberkati Tuhan bahwa masih bisa mengalami hari ulang tahun pernikahan yang ke-55, saya bilang ya. Jadi jangan sekali-sekali mengeluh karena kamu masih sakit, masih cuci darah, karena banyak teman saya hanya bertahan 2-3 kali cuci darah dan langsung udah meninggal. Kamu benar-benar diberkati sampai begitu lama kamu bertahan ya, dan itu I'm sure juga karena dukungan dari Mas Tejo dan anak-anak mantu dan cucunya yang membuat Ineke juga kuat ya sampai dia bisa bertahan terus. Jadi saya bilang bersyukurlah jangan pernah mengeluh ya, saya bilang, karena Tuhan sangat baik untuk kita semua. Rata-rata Tuhan kasih kita salib yang kita harus pikul, tapi karena Tuhan tidak janji hidup yang tanpa kesusahan atau masalah, tapi Tuhan janji tidak akan pernah tinggalkan kita. Dan itu terbuktikan dalam hidup kalian juga berumah tangga selama 55 tahun ini kan, Mas? Benar kan? Yep. Sip. Ya. Thank you, Ben. God bless you too. Betul ya. Terima kasih. God bless you ya. Pokoknya Tuhan berkati terus deh. Karena Tuhan nggak pernah kerja setengah-setengah ya. Tuhan kita sangat baik, dan kalau dia bekerja dia benar full force dan tidak pernah akan tinggalkan kita. Oke? Amin. Mas Tejo juga sembuh ya. Pusing-pusingnya sembuh ya Mas Tejo. Bilang terima kasih sama Ya, terima kasih Ben. Ya. In. Lulus juga ya? Lulus cum laude lebih dikit. Oh, itu namanya Suma. Suma cum Oh, laude. Suma cum laude ya. Benar. Aku lupa nama sumanya itu. Oke. Thank you, Itulah saya punya kesan. Yuk. Ini kakaknya Uti dari Taman Alfa. Nyalain dong videonya. Apa kabar, Bin? Ya. Terus. Ya, ayo. Yang paling. Oma Carla. Ya. Cerita dong, Uti bandelnya gimana waktu kecil atau apa? Oh. Mereka pacaran kan, Oma Carla yang harus approve. Oh ya, pacarnya macem-macem deh. Ada angkatan laut. Wah, banyak ya. Ya. Terus. Ada yang calon pendeta. Wah. Terus. Ada politician ya? Ketua partai. Ada yang dokter. Wah. Aku tahu itu. Terus. Yang naksir tuh banyak. Nah. Iya. Ada ketua apa lagi, Tan? GMNI. Oh, GMNI ya cuman Tejo aja.
Dari seluruh GMNI ya dia yang difavoritkan. Tapi ada yang orang Ambon, orang Cina, orang macam-macam dah. Dari Sabang sampai Merauke. Yang naksir Ineke kan? Iya. Atau Mas Tajon jangan berubah ya, Mas. Aku ini yang lain pada bawa mobil kan, mobilnya keren, bajunya keren. Ada yang dari Bandung juga itu, wah keren. Nah, aku modalnya apa? Jeep bobrok milik kantor. Jadi underdog lah, Jeep. Nggak berani masuk ke rumahnya aku, takut sama papinya. Kopius, angker, saklek. Terus takut sama maminya juga. Maminya, oh kita panggil Omaan. Omaan bilang ke Tante Ineke, Ineke, hati-hati ya, dia orang Jawa loh. Tapi untung ada satu, aku lagi duduk di rumahnya, ada tante-tante yang keluar, karena aku nggak berani lama-lama di situ, begitu nganter terus harus pergi, gitu. Lagi duduk di situ baru mau pergi, ada tantenya keluar, Mas Tejo mau coklat susu, kaget aku, itu namanya Oma Boya, mau tante. Jadi kan bisa lamaan di situ. Gitu. Ya, lanjut. Gimana Oma Carla? Ompa lulus nggak? Kebalik. Ayo lagi Oma, tambahin. Ya, dibalik. Nggak berani nggak lulus kan? Terus waktu mula-mula jatuh cinta itu mereka jadi pengurus ini ya, panitia Natal. Iya. GMNI. Iya. Terus katanya harus mengunjungi perayaan-perayaan Natal supaya ada ini masukan untuk supaya ada masukan ya. Jadi tiap malam mereka pergi berdua. Alasannya harus mengunjungi Natal. Perayaan Natal di segala macam tempat. Nggak tahu apakah benar untuk Natalnya atau untuk berduanya. Ya, buka rahasia itu. Jadi itu memang awalnya itu Natal itu kan, karena oleh Dewan Pimpinan GMNI kita itu Natalan tahun ini sama mereka. Boleh, asal aku boleh milih sekretarisku. Saya akan urus itu Natal. Oh, boleh milih sekretarisku. Siapa? Ini. Ineke. Nah, di situ mulainya Natal itu kan. Gitu. Ya, nggak ada yang nggak berani nilai cum laude buat Carla. Keren, Pak, keren. Makasih Oma Carla, ada tambahan? Wah, yang lain aja. Amerika belum ada ya? Siapa? Amerika. Di Amerika udah diundang nggak Uti? Apa jamnya nggak pas ya di sana? Jam berapa di sana ya? Jam 4 pagi ya? Jam 4 pagi, iya benar nggak bisa. 4 pagi ya. Enggak, jam 2. Iya nggak bisa juga jam 2 pagi suruh bangun. Ada lagi yang mau nambahin?
Siapa? Terakhir, Boleh. tadi Neti katanya mau nyanyi. Neti mana Neti? Oh ya? Dia mau nyanyi tadi, dia message, private message Bukan. katanya. Dia mau nyanyi ya, Neti? Suaranya bagus, si Neti. Nah, tuh. Iya. Siapa yang setuju Neti nyanyi? Angkat tangan. Saya. Saya mau ucapin aja selamat hari pernikahan ke-55 Pak Sutejo, Ibu Ineke yang sudah menghiasi hidup saya selama perjalanan saya di MW. Salam dari Cahyadi, dia juga masih tidur siang kayak orang Amerika. Oh, iya. Tapi ada salam tadi Pak, waktu diundang katanya, ya udah nanti Papi ngikut, nggak taunya dia tewas. Iya, saya request lagu loh Pak. Saya terkesan banget sama Bapak, sama Ibu itu ya itu apa namanya kebersamaannya, terus romantisnya, saling melayani. Saya inget banget tuh Ibu kalau cerita kan sampai bener-bener gitu dari hati. Kok Opa hilang? Terus mati. Terus saja ini. Oh ya, iya. Terus apa namanya Ibu tuh cerita kalau bapak tuh waktu bapak nggak kerja, ibu kalau di rumah ketawa-ketawa gitu kan, ketawa-tawa, hai gitu dengan gayanya ibu yang ceria. Tapi kalau udah masuk kamar ibu menangis gitu. Itu saya jadi ingat gitu. Maksudnya kita harus menunjukkan keceriaan kita sebagai seorang istri, tapi kalau kesedihan harus dipendam sendiri gitu. Saya jadi itu, pokoknya nasihat ibu yang paling berkesan buat saya. Terima kasih Ibu Ineke. Ibu Ineke inget nggak? Pasti inget lah Ibu. Selalu kalau Ibu bicara kan pasti ceritanya itu ya, melayani suami gitu. Terus satu lagi yang saya baru mengerti kenapa kalau udah tua tidurnya harus ranjangnya dipisah. Dulu saya pertama kali dengar Bapak sama Ibu kan cerita tuh di LC Weekend. Kamar kami pisah gitu. Bapak bilangnya gini, soalnya rumah saya 2, kata Bapak gitu. Saya pikir maksudnya apa ya gitu kan. Waktu itu belum pernah ke rumah Bapak, tapi pas ke rumah Bapak, oh iya Bapak rumahnya gede gitu kan. Pikiran pikiran saya masih nggak ngerti, tapi saya ingat-ingat kenapa ya Bapak sama Ibu ranjangnya misah gitu. Nggak taunya sekarang. Padahal saya belum 50 ya, masih tahun depan, tapi saya sering pisah ranjang juga sama Cahyadi. Now you know, now I know how you feel gitu. Maksudnya ternyata kalau saya tuh tidurnya kan emang bandel ya, jadi sering dorong-dorong Cahyadi. Jadi dia ternyata nggak nyaman gitu tidurnya gitu. Akhirnya seringannya ya udah ranjangnya misah. Ada kata saya, iya emang enak ya kalau seranjang sendiri itu, aduh kayaknya guling sono guling sini. Iya. Iya, benar. Iya memang. Itu kalau di Inggris ya bisa suami istri, iya. bisa kamarnya sendiri-sendiri. Jadi Iya, bebas iya. ya, mau nonton TV acara ini mau nonton apa, bebas kan? Iya betul Pak. Jadi sekarang udah ini banget lah, enak. Jadi masing-masing nggak berantem gitu. Kalau dulu pagi-pagi badan pada pegal, terus habis itu bad mood gitu. Kamu dorong-dorong saya gitu. Enggak gitu. Padahal kaki saya udah di kepala dia. Iya. Kan saya nggak terasa gitu. Tapi ya banyak hal berkesan dari Bapak sama Ibu. Terima kasih banyak buat semua wejangannya. Iya Pak. Ya. Oh iya, saya masih punya utang babi panggang, tapi saya harus minta izin sama Pak Kristiawan, sama Pak Krisno. Boleh. Oh, boleh aja. Waktu Bapak sakit kan saya serius. janjiin. Dengerin, Neti, dengerin. Iya Pak. Dokterku itu bilang tidak boleh sering-sering makan babi. Jadi kalau sekali-sekali boleh kan? Oh boleh. Tuh. Kirim. Itu Bu Katrina itu. Oh ya. Baiklah kalau begitu. Kenapa? Iya Bapak, nanti akan dikirim babi panggangnya segera Pak. Oh, ya. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Pak. Ibu cup-cup ngomong. Gimana, bagus nggak, Neti? Terima kasih Net.
Sama-sama Ibu, sehat-sehat ya. Neti nggak jadi nyanyi. Enggak, saya mau dengar Bapak nyanyi justru naik pada hari Minggu, Pak. Ayo dong, Pak. Tuh, ada yang minta nyanyi. Pada hari Minggu, Pak. Ya. Dengar nggak? Dengar. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk jauh di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda agar baik jalannya. Tak, duk, tidak, duk, tidak, tidur. Duk, tidak, duk, tidak, suara sepatu kuda. Udah, tepuk tangan. Wah, terima kasih Bapak Ibu lagunya. Kepancing. Terima kasih, Neti. By the way, kami juga, Devi sama aku umurnya udah di atas 50 loh, tapi tidurnya masih seranjang. Iya. itu Sampai umur 100. Nanti setelah umur 100 mungkin baru. ranjangnya besar, Pak. Ranjangnya besar, terus udah gitu nggak bandel boboknya. Kalau saya boboknya bandel. Devi bandel dia, mimpinya Korea terus sekarang. Drakor. Iya, ngomong bahasa Korea aku nggak ngerti. Iya, Bapak. Babi panggang, jangan lupa babi panggang. Siap. Tenang, ditunggu ya. Mantap. Siapa lagi yang mau terakhir, yang mau kasih kenangan apa kesan-kesan sebelum kita udahan nih, kayaknya udah mau 2 jam nih. Iya, Uti udah mesti Uti udah ngantuk kayaknya tuh. Ada lagi? Ya, mau say thank you buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, thank you banget udah kenalin bisnis MW buat aku sama Krisno. Banyak presentasi, aku tinggal ke belakang. Aku sebel banget. Iya, aku tahu. Presentasi di ruang tamunya, pelan-pelan pergi. Nanti datang lagi mukanya, belum selesai. Pergi lagi gitu. Oh, iya? Nah, untung Krisno itu orangnya apa namanya? Sungkan. Kamu sungkanan kan orangnya. Sambil dengerin di meja itu, cuma aku denger napasnya Krisno aja. Sampai celup-celup LOC gitu. Ini bisnis apaan sih? Tapi aku bersyukur banget Pak di saat-saat seperti ini ya, udah 23 tahun kita berdua di MW. Nggak kebayang sih Pak, terutama ya pas saat COVID kayak gini udah 1 tahun lebih. Gimana gitu kalau kita bisnisnya nggak MW gitu Pak. Oh iya. Saudara kita juga kan semua bisnisnya kan ya komputer gitu. Susah banget gitu loh Pak, bisnis di luar itu pokoknya gimana ya, mamanya sampai bilang untung Krisno MW gitu. Aku bersyukur banget, aku pikir ya Bapak sama Ibu tuh, kalau nggak Bapak sama Ibu nggak tahu deh kita masih bisa bertahan nggak di bisnis ini, karena dari awal Bapak tahulah kita berdua nggak cocok sebenarnya sama bisnis MW. Tapi benar ya Bapak Ibu itu Bapak Ibu itu salah satu yang paling kekuatan Bapak Ibu tuh di motivasi Bunga yang bilang encouraging gitu loh. Bapak itu penuh dengan kata-kata yang menyemangati, Ibu itu sangat hangat. Sampai itu kan aku ingat waktu itu kan bisnis MW sama kita waktu kita menikah kan cuma beda 1 bulan ya, jadi kita menikah tuh sebulan kemudian bisnis MW, jadi boleh bilang kita masih pengantin baru. Itu berantem terus gitu Bu, aku sama Krisno tuh kan berantem. Terus ditambah bisnis MW lagi. Berantem. Aku ingat kamu rumahmu pertama di Alam Sutra kan? Iya. Itu ujung mentok
terus masuk gang ujung lagi jadi ngumpet. Ini Krisno Lalan ini ngumpet di situ. Saya datangi juga sih, biar makin sebel. Udah Bapak datang jauh-jauh mana nggak ada orang lagi Pak ya, no show. Sengaja Pak, memang nggak tahu mau diundang siapa, nggak punya temen. Ya, waktu itu bisnisnya Krisno yang saya lihat itu ikan hias. Ya. Masih ingat ya Pak? Oh iya. Kan apa yang bulat-bulat itu? Iya, ikan diskus. Diskus ya. Iya, terus aku thank you banget buat Ibu ya. Waktu aku berantem sama Krisno, aku tuh nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Mama, aku nggak pernah cerita bahkan sama mamaku, tapi aku ceritanya sama Ibu gitu. Aku telepon Ibu yang dengerin. Ibu tahu banget ya kalau perempuan curhat itu nggak perlu dikasih nasihat, cuma didengerin. Oh iya. Ngomel aku sama Ibu, Krisno begini, Krisno begitu. Nah, tapi aku bersyukur banget dengan bisnis ini juga. Krisno tuh berubah banget, Bapak Ibu. Jadi kalau nggak di bisnis ini, aku nggak kebayang tuh sifatnya kayak begini. Aku tuh nggak kuat. Soalnya aku sendiri juga nggak mau diatur kan gitu. Jadi sama-sama keras kepala. Tapi gila, dengan 20 tahun di bisnis ini, hanya di bisnis ini aku melihat ada pria yang mau baca buku, yang mau berubah, dan yang mau belajar mengalah sama istrinya. Setuju nggak tuh Mbak Devi? Wah ini super semua kumlot nih. Bab akhir tadi ya Iya, paling benar. penting ya bab. Memang prosesnya nggak cepet ya, nggak begitu saja, prosesnya panjang. Betul banget. Jadi thank you ya Bapak Ibu udah memberikan kita bisnis ini yang aku sangat bersyukur sampai saat ini, sangat bersyukur untuk kesabaran Bapak Ibu membimbing kami berdua. Iya, thank you ya Pak, Bapak Ibu luar biasa banget. Saya kalau buat buat aku pribadi sih banyak banget sih memori-memori sama Bapak Ibu ya gitu. Dari pertama kali bangun bisnis MW sama-sama, dari pertama kali kenal ya presentasinya sama Bapak Ibu gitu ya. Dalam aku menghela napas tuh karena aku khawatir nanti di rumah ntar aku diomelin apa sama istri aku. Iya, terus kemudian juga tentunya semua proses-prosesnya juga ya Bapak Ibu, terutama Bapak yang memang selalu menguatkan sih. Aku ingat banget setiap hari selalu teleponin jam 7 pagi. Chris, udah bangun Chris gitu. Ingat telepon selalu Chris, aku masih tidur. Iya, itu sih benar-benar luar biasa banget sih memang Bapak Ibu terus benar-benar menguatkan kita ya gitu saat-saat yang kayaknya kita juga emang nggak percaya gitu, bahkan sampai waktu pas kita jadi Diamond pun Bapak Ibu yang ikutan sibuk buat kita juga gitu ya, nyiapin caranya, persiapan buat perayaannya dan sebagainya gitu. Masih ingat sampai nyari-nyari tempat ya Bapak Ibu, masih ingat nggak? Kita ngiter-ngiter buat cari tempat buat persiapan buat perayaannya gitu. Wah itu ya benar-benar luar biasa banget sih. Thank you ya Bapak Ibu itu selalu support setiap kali ya kalau aku ya kayak kita ngobrol gini ketemu Bapak Ibu, dengar suara Bapak aja aku selalu udah kebayang-bayang mengenai apa yang saya kayaknya hatinya tuh adem gitu ya, hatinya tuh merasa kayaknya ada yang percaya iya sama kita. Itu sih supportnya luar biasa. Thank you ya Bapak Ibu. Kalau Ibu juga luar biasa tuh selalu ingat sama tanggal-tanggalnya kami gitu. Di tanggal mulai dari ulang tahun pernikahan itu semua selalu ingat Ibu sampai sekarang, itu luar biasa banget ya Ibu gitu. Aku belum bisa tuh kayak gitu. Ibu kan sekretaris, kekuatan Ibu. Iya. Oke, ada lagi Krisno? Selamat. Ya. Gimana Om Pak, lulus nggak? Semua. Oh, semua kumlot. Tepuk tangan. Pasangan semua. Ada lagi teman-teman yang mau nambahin sebelum kita tutup, udah 1,5 jam. Silakan. Kalau nggak ada. Ardo udah belum Ardo? Oh Ardo udah ya?
Ardo belum ya? Udah Ardo tadi ya? Udah. Lagi nggak apa-apa lagi. Dicari sama Uti. Nggak apa-apa. Apa namanya kesan-kesannya ya? Kalau dari saya pribadi paling ingat tuh waktu itu zamannya apa namanya tante ini tuh dulu kan kerja di Stanford ya, perusahaan asing, perusahaan minyak ya. Jadi tante itu dapat fasilitas nginep di villa di Anyar waktu itu. Iya. Saya ingat tuh waktu itu saya diajak sama ikut ke villa di Anyar. Nah, villanya itu bagus banget di pinggir pantai gitu ya. Terus depannya tuh ada kolam renang gitu. Terus Ricky sama Gita waktu itu juga ikut juga gitu. Nah, ini mungkin emang hobinya Ompa ya, ini mancing ya. Ini karena dari tadi cucu-cucunya tuh bilang diajarin mancing. Nah, saya juga diajarin mancing sama Ompa gitu. Jadi pertama kali kita diajarin mancing di tengah laut gitu loh. Kita diajak gitu. Dulu pakai nggak punya pancingan waktu itu, pakai aduh nggak tahu Om Jo masih ingat lah ya itu kotrek itu loh yang kayak kayu terus ada kayak katrok namanya. Nah, katrok ya atau lupa. Nah itu diajarin tuh harus sabar ini sampai akhirnya dapat ikan kerapu waktu itu. Wah, kita senang banget ya dapat ikan kerapu, dapat ikan yang lain juga. Terus malam-malam tuh kita kita bakar gitu. Nah itu pengalaman yang paling mengesankan ya. Nah terima kasih Ompa Uti. Nah ini saya juga mau tanya nih ke Ompa ini. Ini kalau misalkan kita lihat ini kan Ompa ini kan asli orang Malang ya Ompa ya? Apa? Asli orang Malang, Jawa Timur ya? Asli Malang ya, Jawa Timur. Sedangkan tante ini kan orang Ambon ya? Ambon. Ya, ini kan tentunya kalau kita lihatnya orang Ambon ini khasnya ini biasanya banyak koreksi. Jadi dikit-dikit koreksi. Nah, ini ingat tuh kalau misalkan keluarga kita dulu tuh itu sering banyak koreksi gitu loh. Ya. Nah, ini orang yang sangat-sangat sabar menghadapi koreksi dari keluarga-keluarganya gitu loh. Nah, ini sekedar ini aja berbagi pengalaman dia Ompa. Mungkin tipsnya apa nih Ompa itu bisa sabar banget menghadapi koreksi-koreksi dari orang-orang Ambon ini gimana Ompa? Begini, kita kalau dengar koreksi itu jangan langsung sensitif reaktif. Kalau ada koreksi kita endapkan dulu benar apa enggak gitu. Kalau benar ya udah benar ya udah kita terima aja. Jadi bukan ngalahan, tapi kalau memang benar koreksinya ya. Tapi kalau nggak benar ya tahu kalau nggak benar saya apain. Biarin aja. Luar biasa. Jadi ini yang aku lihat ya Ompa ini pribadi yang sabar ya dan Uti ini emang didikannya emang kita gitu loh. Jadi ini kalau saya bilang ini perfect match gitu loh. Jadi ya sekali lagi ya terus menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi inspirasi buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Terima kasih Ardo. Jadi ada 2 poin tadi ya, klarifikasi bahwa ternyata Ompa pernah juga dapat ikan. Ya. Kan tadi cucu-cucu bilang Ompa nggak pernah dapat ikan, dapat kerapu ya. Iya. Juga terima kasih buat gimana Dok? Iya.
Enggak, satunya ada ikan kerapu ya. Walaupun kecil, tapi dapat Kerapu. Sember. Iya, pernah dapat ikan kerapu ya. Oke. Jadi Ompa itu ya, coba diperhatikan ya. Ompa pernah dapat ikan juga loh. Ikan kerapu. Oh, pernah. Sering. Kan? Terima kasih klarifikasinya Ardo. Juga terima kasih pertanyaan mengandung curcol tadi ya. Agak mengandung curcol kayaknya itu ada yang ketawa-ketawa di sebelahnya. Oke, ada lagi yang mau nambahin atau kita tutup? Oke. Rasa cukup ya. Kayaknya Pak cukup. Uti mau istirahat. Uti juga udah mulai capek kayaknya duduk ya, mau tiduran ya. Terima kasih ya semuanya atas kehadirannya. Sebagai penutup. Oh, sebagai penutup. Bentar, Opa. Ya, silakan. Pegang teguh komitmen. Komitmen ya. Oke. Pegang teguh komitmen. Udah. Oh iya, siap. Udah. Oh, udah. Nggak berdoa. Bisa berdoa dulu nggak, Ren? Nggak. Ardo? Kita foto dulu apa berdoa dulu ya? Berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Tante Ardo Betty. berdoa. Foto dulu baru berdoa. Oh, foto dulu. Bunga monitor nggak? Nyalain Mau video monitor ya. nggak? Foto dulu. Oh, foto dulu. Kak, bisa foto, Kak? Boleh. Asik. Foto yuk. Tan. Hitung ya, Kak. Yuk. Donatia udah. Udah siap? Tante Rani, oke. Senyum. Tante Tia. Oke. Tante Tia mana? Tuh. 1, 2, 3. Dia ada. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke deh. Oke. Berdoa. Tante Betty, kita pimpin doa, Tante Betty. Oke. Doa penutup, Pak. Iya. Yuk, mari kita. Mari kita berdoa. Bisa kedengaran suara saya? Kedengaran suara saya? Clear. Dengar ya? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami sampaikan kepadamu Tuhan pada hari Minggu yang indah ini, tanggal 22 Agustus, di mana kami Ostejo, Ineke, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu, saudara dan saudara, teman sekerja, boleh berkumpul semua dalam keadaan sehat Tuhan, untuk bersama-sama mengucap syukur atas hari ulang tahun pernikahan Ineke dan Mas Tejo yang ke-55. Bapak Surgawi, ini adalah satu bukti bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu yang selalu berseru dan bersandar padamu Tuhan. Engkau sampai sekarang tetap terus berkati mereka. Mereka berdua sudah dalam umur yang lanjut dengan komorbid pula, bisa melewati COVID-19 Tuhan. Itu luar biasa, dan kalau bukan karena berkat dan anugerah-Mu, maka hal itu tidak bisa terjadi. Dan kami ucapkan banyak terima kasih Bapa. Engkau tetap mau berkati Ineke, Mas Tejo, dan seluruh keluarga besarnya, juga teman-temannya yang sangat mencintai mereka dimanapun mereka berada. Engkau mau berkati kita semua Tuhan. Kami benar-benar selalu mengandalkan Dikau dan tidak bisa hidup tanpa Dikau. Bapa Surgawi, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan Engkau mau kuduskan hati kami agar kami selalu hidup kudus dalam ketakutan akan Tuhan dan dalam kebenaran. Terpujilah namamu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih ya semuanya. Terima kasih semuanya. Bapak, Ibu. Bye-bye. Setuju, Ineke. Selamat ya. Setuju Bu Ineke. Bye-bye. Semangat terus ya. Berani, Bapak. Bye.